Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be masakan Ecep ya? Ya, boleh. Malang Travelista. Ya. Anwar iki. Ya. War, awakmu tekan di war berarti, War? Resminya apa, War? Resminya? Bagian lembaga. Enggak, maksudnya Saya nggak punya lembaga apa. jenis kelaminnya apa iya? Oh ya, itu udah jelas ya. Iya, masih aku nggak ada lembaga tapi jenis kelaminku jelas. Iya. Ukur dalan. Kalau teman-teman sih udah nyebutnya Anwar Jajah Kampung sih. Nah, itu. Ya beberapa kali media juga ngeliput Jelajah Kampung. Sebenarnya aku sendiri sih yang nyodor-nyodorin biar diakui. Kode media, dia perawan. Biar diakui. Brandingnya, jadi sodor-sodorin. Perawan yang disodor-sodorin. Kenapa disebut yo jelajah kampung lah, jelas. Tapi maksudnya opo juga bisa jelajah kampung. Jadi ceritanya kalau gini, aku tuh seneng jalan-jalan ya. Iya. Ini bebas toh ngomongnya ya, Bebas, bahasa Malang. Aku ini seneng dolen. Nah, pas dolen Ini itu korek merokok. cek iso tak critakno nang wong liya dan dolen ku tak kei dodol. Kayak sampean judulnya apa dolen? Ukur dalan. Ngukur dalan. Nah, kan ono istilah reareo ya Iya, kan. reareo. Wis blakrak lah segala macem. Nah, karena aku dolene nang kampung-kampung terus ketemu wong akeh. Tak jenenge lah jelajah. Jelajah kampung. Ini berarti masuk kategori apa? Produk ya? Produk. Produk ya? Bukan wisata ngomongin produk. Bukan tour operator, bukan ya? Tour Dia operator. produk wisatanya. Produk wisatanya adalah jelajah kampung. Produk wisatanya jelajah kampung. Gue sing nglakoni Anwar, ya kan. Ya, tour operatornya Anwar. Terus lapo ae maksud jelajah kampungnya. Kampungnya sapa sih mbok jelajah iki? Apa? Apa gak jenenge iya bener ya jajah desa cari wong ben jajah desa Milangkori itu. Iya, jelajah desa Milangkori. Milangkori. Cuman kenapa kok kampung? Awake dhewe kan memang kadang kejebak apa ya terminologi dan dikotomi segala macam lah. Kampung tak jupuk karena itu di tengah. Ini aku dolen yang tengah kutha dianggap desa ya ora pantes. Misalnya kene batasi jelajah desa. Tapi kok di tengah kutha. Tapi lek kampung yang di tengah kutha jenenge ya kampung. Iya, iya. Kampung bareng, kampung apa dan segala macam. Terus lek di desa ya wong tetep ya iku ya kampung gitu. Artinya definisi kampung ki apa? Desa kan wilayah administratif. Ya wilayah kultural sing di kono ono interaksine wong antar wong, keluarga mbek keluarga, tangga mbek tangga, yaiku akhirnya di ono batas teritori yaiku ono kampung. Biasanya kampung itu dibatasi ambek nama. Ono kampung sing kadang di satu wilayah administrasi itu ono beberapa kampung. Tapi ono beberapa desa itu juga masih satu kampung. Beberapa Jadi, desa masih satu kampung. Ya, dianggapnya misalnya kayak kampung Pulau Ijen gitu ya. Ya. Misalnya kampung Pulau Ijen itu kan ya ono sing kelurahan kene. Gini. Artinya dia lepas bebas wilayah, nilai, lepas wilayah. Jadi adalah identitas kultural ya. Kultural. Kampung kan identitas kultural. Bukan administratif lah ya. Yo. Teritori. Bukan wilayah administratif. Karena biasanya berangkatnya itu tuh pundene sopo nih. Nah, iya. Kampung Arab ya nanti kan ketemu orang Arab ya. Kampung Pecinan. Iya, Cina tok. Kampung Duro ya nanti kan ketemu wong Duro ndek iku ya. Di Mekah. Oh, udah masak nih. Iya, iya. Jadi lek biyen iku di Malang ya, zaman bapakku lah ya. Ya. Kan apa pembatasan antar kampung kan si wake ya. Iya. Arek bareng, arek polean, arek dadang, palaman dan segala macam lah wake ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya kampungnya dhewe kan apa lek daerah polean, daerah bareng, daerah itu kan karakternya beda-beda. Iya, iya. Ya kan? Secara kultural jadi kan beda-beda. Wong sing uripe di pinggir kali cenderung ya apa, sing di kota cenderung ya apa kan ngono ya. Iya. Iya. Ya. Itu sing menarik ya jane. Tawuran antar kampung gak ono tawur desa. Iya, Iya. yang bahasa paling kultural, paling mudah diterima oleh semua kalangan ya kampung, basically. Iya. Jakarta sing ibu kota ngono ae. Di Nah, tengah-tengah saiki- kotane kampung. Jelajah kampung sebagai sebuah produk wisata itu apa yang dilakukan? Jadi menarik gitu. Ini apa ya aku iki? Apa Ya iya kan sing toko lakoni ayo? awakmu. Jadi gini lek, jadi produk wisata itu sebenarnya bonus
Karena aku kan dasarnya memang seneng tulis dan tak tulis dengan media apapun. Karena beberapa proyek itu pun dalam bentuk motret. Motretnya nggak lewat alat kamera atau handphone atau sing mainstream. Motretnya waktu itu lewat kaleng malah, kamera lubang jarum. Oh iya. Jadi ada proyek kita bikin di Bekasi waktu itu, namanya merekam jejak kampung dalam kaleng. Ada literasi penulisan cerita kampung itu ada apa, kemudian ada bukti otentik dalam gambar itu dari ini jepretane kamera lubang jarum itu mau. Jadi Nah, kaleng, gawe film, gawe korek gitu. iya dari Jelep, iya. dari pakai apapun terus pulang. Waktu itu juga ada beberapa trip akhirnya dari teman-teman travel blogger di Jakarta kan banyak penulis-penulis travel blogger itu sama influencer. Iya. Akhirnya itu dianggap sebuah konten yang unik. Itu tahun berapa, Bro? 2015 karena jelajah kampung itu aku bikin di Jakarta dari tahun 2015 Oktober. Sama teman-teman akhirnya jadi kayak trip apa ya, urban tourism gitu. Ya walking tour ya. Iya, walking tour. Saya ini ngomong walking tour. Saya ini walking tour ya istilahnya. Jadi waktu Walking itu tour. ya itu apa iki? Ya iki jelajah kampung, Mas. Oh iya asik ya. Aku tak ngomongno kanca-kancaku penulis ya, tak review ya. Ayo main bareng. Akhirnya muncul beberapa angle-nya waktu itu sih sebenarnya kekumuhan kota sih temanya. Jadi jelajah kampung, kampung kumuh. Iya. Ono jelajah kampung sing kampung pesisir itu beberapa kali juga ada kita adain. Nah, balik ke Batu 2016, kebetulan Batu sendiri juga kota wisata. Ya itu ngeblendnya gampang gitu. Terus jadi kota wisata. Wis jadi kota wisata. KWB. KWB. Nah, Kota wisata. kawan benar berkawan. Kota wisata Batu, sampah Batu. Tadinya memang ngomongin sebenarnya konteks wisata kampung sendiri dulu aku pernah nyoba nyetusin, tapi waktu itu belum jelajah kampung ya. Ngomongin ini wisata kampung belum laku karena Batu sendiri belum, ekosistem wisatanya belum kebentuk. Iya. Nah, waktu 2016 sudah happening tentang wisata pedesaan dan ekosistem wisatanya sudah ada. Aku sendiri masih nggak ada niatan sebenarnya waktu awal-awal balik lagi ke Batu itu untuk ini jelajah kampung sebagai produk wisata belum ada. Tetap aku kekeh, aku pingin nulis kampungku sak Batu ini ono apa ae, ono punden apa ae, ono culture apa ae. Karena aku backgroundnya kan memang penggerak di kebudayaan gitu loh. Tapi itu dilihat sama teman-teman kayak teman-teman HPI, teman-teman Biro Travel. Ini kok asik ya gitu. Kalaupun itu asik ya, aku gak ngerti hitungannya rek, bantuan. Nah itu udah ranahnya teman-teman. Aku sendiri sampai sekarang juga kalau bilang paket wisata kampung, nggak ngerti ya. Tapi nang Jakarta ki ono sing terkenal, aku tahu melok sejak tahun 2000 piro ya, aku melok itu 2010 lah nggak salah. Iku paketnya sedino orang jutaan. Jenenge ya Jak Tourism, jadi Jak Tourism, Jakarta ya. Hidden Travel Roni Poluan. Keliling kampung. Dari kampung kumuh. Jadi waktu itu dia karena metu nang Kick Andy kan. Jadi satu tour travel tapi tidak diakui oleh Dinas Pariwisata Jakarta karena dianggap menjual keburukan Jakarta. Tapi pas aku melok, gendeng sing melok bule kabeh. Meskipun ketika takon kenapa mereka ikut itu lucu juga jawabannya, yang nggak teli juga jawabannya adalah ya kami ingin tahu kok bisa orang hidup di tempat seperti ini kan. Sederhana ya. Nah sebenarnya kan nek delok toko kono kan yang perlu di highlight adalah experience Kak San. Ya kan, experience-nya. Ya kan. Makanya tadi ketika Lek Anwar ngomong mang ning kampung itu ada interaksi sosial, kultural dan segala macam, justru itu yang dipotret yang kemudian itu menjadi highlight bahwa iki apa jenenge atribut pentingnya kalau kita ngomong produk ya. Atribut penting itu justru malah ning kono. Ya kan. Lek iku ilang, yo ini malah kayak dodolan kan. Atribut penting itu apa Mas? Atraksinya atau ambience? Jadi apa ya, lek ngarani sesuatu yang tidak bisa yang sesuatu yang tidak dibuat-buat, yang tidak dimiliki oleh daerah lain sebenarnya. Yang membuat sebuah program atau produk itu menjadi menarik sebenarnya. Nah, lek Sehingga spesifik kenapa harus ke sana ngono ya? Aku pengen ngono, ngono. Iya. Nah, terus lek ngomong tren, Nah, tapi kan kampung itu di mana-mana ada. nah Atribut pentingnya apa? betul lah, bagaimana
interaksi sosial, kultural dan seterusnya tadi itu mampu dikomunikasikan ke pasar. Nah, ketika itu sampai ke pasar, maka yang dibutuhkan sama pasar adalah balik ngomong tren, ya kan? Ngomong tren, tren orang berwisata, ya kan? Ya 3-4 tahun terakhir kecuali pandemi ini, itu ingin mengejar experience, pengalaman. Makanya kok wong dolen nang desa, dolen apa jenenge melok metik buah, ya kan? Iku ono contoh kasus aku. Jadi aku kan salah satu kampung sing tak seriusi waktu itu untuk intens aku belok balik untuk Rono itu karena dia punya aset sing wis suwe wis ono ya Rejoso iku ya. Rejoso itu kan memang wis mulai zaman biyen nyene ngene wong pengrajin cowek watu ambek kayu kan. Nah aku Junrejo dan aku ini menarik ini. Nah akhirnya aku juga ngomong ambek kepala desa nih, ngomong ambek warga ini nyoba supaya iki beda ambek kampung liya karena kampungnya sama niki ngene pengrajin UMKM atau UKM, coba ini dimunculno tadi identitas bareng gitu loh, supaya wong lek njujug Rejoso kampung apa? Nah, akhirnya Kampung Coek ngono. Ini lebih general. Namanya kampung UKM. Nah, waktu itu aku nyoba iseng-iseng mbek kanca-kanca multimedia itu bareng-bareng ambek masang neon box itu tak syuting. Aktivitasnya wong produksi cowek, produksi kayu, telenan, ambek goreng-goreng carang mas, gawe krepek apel. Tak rekam, nah aku ya nyoba macak-macak karena jelajah kampung sing vlog itu kan nyoba-nyoba vlogger ngono iku lho. Nah, iku didelok ambek salah satu biro travel toko Sumatera. Vlogger jelajah kampung. Iya. Mendadak vlogger. Ya, temanya berarti unboxing kampung. Iya. Hai guys, gua lagi unboxing kampung. Unboxing kampung Mana, bro? Kili-kili ya. Salam kili-kili. Ada apa dengan kili-kili? Akhirnya biro travel itu Rene sampean. Mas aku ngubungi kan kebetulan ya tak cantum nomor teleponku kan deh. Iya. Mas aku ndek kene no. Aku kepengin nyoba nang kampung kene ku karena ndelok videone sampean. Ono apa? Ya aku pengen survei. Tujuannya apa? Aku pengen nggawa perangkat desa sak kabupaten di nggonku iki untuk belajar wawasan UKM. Jadi padahal kene asal itu kok dolen ranahnya nang urusan pembangunan dan pemberdayaan desa itu kan kadang awake dhewe nggak perlu mikir dan memang nggak tak pikir gitu. Nah akhirnya kejadian dalam 1 bulan ono 1000 pack, setiap satu kloter itu 250 pack. 250 pack itu 250 orang. 250 orang datang ke situ di kloter per minggu. Orang desa ya buka kayak gitu. Ya makanya desa itu kan teko 200.000 kebek. Dan akhirnya secara spontan warga kampung UKM Rejoso itu nggawe kayak bazar ngono. Setiap kali itu acaranya dino Sabtu ya, ben Sabtu 250 di pasar. Wah, di pasar. Eling zamane anu iku apa jenenge? Kampanye ini Banton pas nang wali-wali ngono kan, wah ndek kono seru ah. Di nggon wali-wali 5 iku apa itu gremane Banton langsung mau dasar kabeh. Oh iya. Pasar kaget lu ya. Pasar kaget. Nah, dari situ akhirnya masyarakat belajar. Nah, atraksinya berarti sakjane apa nih? Pasar kaget ya atau aktivitasnya itu? Aktivitas tetap kegiatannya mereka. Karena mereka tetap kerja, sing apa nggawe bobot kayu tetap bobot kayu. Tapi kan ono ibu-ibu ambek nom-nome sing gak melok bobot kayu dagang iku mau. Iya. Teko kono akhirnya dadi artine lek kate ngomong experience yo, lek ngomong experience itu kan experience-ne yo melok mereka bobot kayu, nganu apa? Iya, melakukan aktivitas itu. Experience-nya kan masuk pasarnya itu. Jadi kan produk utamanya iku mau sing pengrajine iku mau. Ya kan. Terus kemudian dari situ ono apa namanya produk pendamping atau produk turunane wong dodolan iku mau. Ngono. Jadi apa terminologi pariwisata kan ada produk utama, ada produk pendukung. Nah, artinya aku pengen ngomong kan seandainya pun ada desa yang memilih untuk tidak membuat bazar pun yo, tapi dia punya keunikan kan yo gak apa-apa. Ono beberapa kali rombongan kecil yo gak ono bazar ya. Tapi kan karena wis produk utamanya wis jelas ngono. Ana wis jelas. Nah, kadang kan sing dadi apa itu dadi masalah, dadi tantangan itu ketika wong saiki ngomong apa latah pariwisata itu mau. Kabeh ngomong apa kudu ono wisatae, padahal niku yo gak iso digawe apa-apa kan ngono, Mas. Tapi jelajah kampung iki kudu kon gak moro nang kampung-kampung sing ono lupe-lupene iku gak. Ono lupe-lupene ono. Oh, ya masuk.
Biasanya gini, kopi Ed. Nah, Ed teko. Terima kasih Ed. Kayak dek tukul. Nah, ini namanya kopi walker. Never stop masih walk. ketemu wedok. Iya, iki gak usah dibuka maskernya, ganti sunshade. Nggih. Makasih Ed. Si dark kampung. Iya. Dark kampung. Dark kampung. Dark kampung. Loh enggak lovely kampung. Apakah itu juga ada jadi bagian dari jelajah kampung? Ada beberapa sebenarnya ngomongin dark itu kan juga ada beberapa kampung itu sing ngalami Kok iso resisten. dark maksudnya apa? Itu kan lebih ono- colorful, ada payung-payung barani dark iki apa? Ono ngalami sing degradasi. Hmm. Satu contoh kasus yang akhirnya jadi kegiatan intens juga hari ini. Itu kampung basically kampung petani apel. Sing hari ini mengalami degradasi mulai ke regenerasi SDM, anak-anak yang gak gelem tani, kemudian budidaya tani ini mulai terus merosot, urusan pupuk mahal, harga jual rendah, tantangan iklim sing garai apel itu terus kena hama dan segala macem. Ya akhirnya nggak melulu itu kita nggak sebagai bisa mau. Kalau memang ketika aku datang di kampung, di jelajah kampung, di kono itu konteks kelokalannya memang ada persoalan, ya syukur-syukur aku bantu deh menyelesaikan persoalannya di situ. Gitu. Contoh kasusnya di kampung petani apel itu tadi, akhirnya kita nyoba berhimpun, membuat koperasi, menyelesaikan urusan kos produksi pertanian yang tinggi itu tadi gitu. Ya aku yakin nggak buka, ini kudu ditekani dari wisata enggak juga. Ya akhirnya berarti wisata itu mau sebagai Artinya nilai jelajah tambah. kampung ini adalah sebuah gerakan ya. Ya itu mau, aku lek ngarani mau jelajah kampung ki makhluk astral saja. Iya. Karena sampai hari ini apa sih lembaga ya gak ono. Dianggap movement itu Multi aktivitas kok ya. multi aktivitas. Iya. Sampai ngomongno jadi produk juga akhirnya dari Pariwisata hanya salah satu turunan dari kegiatan Turunan aja. jelajah kampung. bukan sing jadi Nah, ini persis kalau Roni Poluan kan juga dia ngomong ngono. Jadi pertama ya, ketika treatment di Roni Poluan, ketika kita datang itu kita tidak dianggap sebagai wisatawan. We are volunteer untuk sebuah gerakan pemberdayaan Berarti- kelompok minor ngono lah. ono sing dilakoni berarti. Iya. Jadi itu tadi. Jadi termasuk uang itu ditakoni, kamu punya keahlian apa, nanti di sana bisa mengajarkan apa begitu. Terus mari ngono kene dikon gowo buku, jangan. Jadi kalau ada anak kecil jangan dikasih uang tapi kasih kasih buku, kasih alat tulis dan sebagainya, ada etika begitu ya. Yang ini. Tapi aku sih yang paling tertarik adalah ketika dia membahasakan kita ini volunteer. Meskipun aku cuma datang sehari gitu loh. Tapi kita volunteer dan Anda sedang mendonasikan sesuatu untuk kegiatan penyelesaian persoalan kayak urban PSR di gitu Jakarta. Iya, ability, Saya- sosial Balik mana lek ngomong responsibility. apa pariwisata itu Personal. kan ono apa volunteerism itu ya itu ya. Ya kan jadi apa produk utamanya adalah bukan mengeksploitasi sih sebenarnya ya. Jadi produk utamanya adalah masyarakat dengan berbagai permasalahan di situ sing tadi di Jakarta itu mau. Terus kemudian itu dijadikan produk wisata sebagai nilai tambah ketika lu datang ke situ lu juga ojo lananan ngono ya. Iya. Ya kan lu ojo lananan yo ewang ngono pisan. Nah, itu bentuk dari volunteerism yang singkat kan. Karena kan program volunteerism biasanya ya minimal seminggu minimal. Iya. Tapi karena itu menjadi sebuah produk walking tour ngono kan oleh kon dolen rono paling enggak sedino lah minimal. Kon kudu iso ngekeki opo nang ngono kan ngono. Iya. Berkontribusi. Ya kan wonge teko rono ngajari tapi yo bayar kak ngono ah. Oh. Itu kan bayar kan. Nah, membayar itu persepsinya juga kan waktu itu mikir kan kok semahal itu ya. Tapi ketika tak dulu dokumentasi dan sebagainya, oh ya orang ikhlas karena dia merasa dia berdonasi untuk sesuatu. Dia mensupport gerakan itu. Iya, berkontribusi buat Berkontribusi. masyarakat. Kontribusi. Hitung-hitungannya juga rasional juga ya. Rasional. Jadi iya benar memang balik menenang tren. Jadi orang mau apa namanya berlibur kayak gitu karena memang dia ingin mendapatkan experience pengalaman itu maunya. Itu yang pertama. Yang kedua trennya juga apa namanya ketika aku berwisata itu aku juga ingin berkontribusi buat masyarakat lokal. Nah itu tadi bentuknya. Artinya lah experience kan berarti sakjane wisata itu adalah berwisata itu kan adalah kata kerja ya. Berwisata kata kerja. Iya. Kita sedang melakukan sesuatu ya. Iya melakukan sesuatu ya. Karena kan
patokannya juga apa? Melihat, see, Something to do, do, something to do, iya. something to buy, something to feel. Iya. Something to give. Ya itu puncaknya itu itu. ya. Kalau di volunteerism itu mau dia melakukan sesuatu buat itu tadi ya kan. Ono kontribusi dan Ada kontribusi. Ya kontribusi itu Nilai-nilai. tadi bisa digunakan buat tour operatornya dan ada yang didonasikan kepada masyarakat lokal itu ya. Itu dalam konteks yang iku mau ya. Cuma maksudnya gini, ini kan sesuatu yang artinya gini. Orang tuh kan pingin teko nang kampung ya teko ae. Apa fungsi tour operator gitu loh? Kenapa harus ada tour operator? Ya, Misalnya kayak ini. escapist katakanlah, escapist kan dia pasti ingin merasakan pengalaman lebih tinggal di situ dan sebagainya. Kenapa jadi penting ada ono kayak tim jelajah kampung misalnya untuk mengorganisir? Harusnya kan gini. Ini jadi diomong penting nggak penting kalau misalnya itu kampung itu punya kelembagaan yang bagus. Artinya begini. Jadi pariwisata itu kan punya dampak positif dan negatif. Iya, kan. Nah, maka ketika wong teko rono bisa saja dia memberikan pengaruh positif atau pengaruh negatif kan begitu. Nah, ketika tidak ada kelembagaan yang baik di situ, maka ya paling tidak bisa saja si wisatawan tadi memberikan pengaruh negatif kan begitu. Nah itu yang ketika tidak ada, aku soalnya biar pengalaman ketika aku teko ning kampung sing kelembagaane gak apik gitu ya si tour operator inilah yang memegang apa peran punya etika di situ. Kok nek teko ning kene aja ngekek iki, aja ngekek duit dan segala macam itu bordernya di situ. Ya kan, tapi ketika itu sebuah desa wisata, kampung wisata atau apapun namanya itu punya kelembagaan yang bagus, dia kan harusnya juga memunculkan kode etik pengunjung. Ya kan kondak. Jadi kan nek kon teko rono kon kudu hargai budaya lokal, hargai masyarakat lokal dan seterusnya. Jadi itu kan untuk meminimalisir dampak negatif dari pariwisata. Jadi nek escapist kali dolen-dolen dhewe ya gak apa-apa. Ya kan, tapi ketika dene dolen dhewe ya kan terus kemudian orang kampung tidak bisa menerima karena mungkin di situ bukan kawasan wisata gitu ya. Ini kan akan menjadi semua permasalahan sebenarnya. Betul. Permasalahan buat dianya sendiri si wisatawan, juga permasalahan buat masyarakat yang dikunjungi kan begitu. Delok. Artinya tour operator adalah fasilitator ya? Bisa dibilang seperti itu. Mediator, fasilitator. Juga dia punya peran penting untuk memfilter efek negatif tadi. Betul. Jadi makanya kan ada terminologi responsible tour operator. Itu tadi, ya kan. Jadi tour operator yang bertanggung jawab. Jadi nggak ngomong soal aku nggawa tamu rono pokoknya aku oleh duit enggak. Ya kan. Ya lek ngono kan berarti asine tour operator iki bohire juragane wong kampung iku. Harusnya ya, bukan. Harusnya jadi kayak orang kampung tuh bukan komoditas, juragane ya wong kampung iki. Harusnya iya. Karena aku nyilih kampungmu untuk kegiatan sebuah kegiatan, harusnya ya. Tapi aku berjanji tidak akan menimbulkan efek negatif. Arek nom-nommu gak kepingin sempakan ngiru bule, nggih begini. Orang-orang teko nggih kok ireng arek ngiru bule iki bu, ya keren nih. Ngomong gak lu gue ini enggak ngono. Ya ngono lah. Kurang lebih kayak ngono. Which is pecel is better than mendol. Iya. Cuman kan cuma dalam praktek kan seringkali orang kampung adalah objek. Iya, objek. Komoditas. Itu kejadian. Betul. Ya termasuk kaos yang tak gawe ini kan kejadian ya. Jadi pasti ketemu. Urusan apa tadi ketika masyarakat yang merasa sebagai kaos apa iki? Save Kasinan. Jadi, itu kawasan sumber mata air yang ada sebagian kelompok masyarakat yang memandang aset mata air itu sebagai aset wisata. Karena merasa itu tadi, karena dia ketularan dampak negatif bahwa semua tempat, semua hutan bisa dijamah untuk dijadikan tempat wisata gitu. Akhirnya jiplak bahwa tempat hutan itu dijadikan wisata juga yang nggak ramah ambil kondisi sing ono gitu. Kondisi sing wis bertahun ratusan tahun. Model wisata sing wong direken lek pas bayar parkir sampai bayar tiket baru ditinggal geledak. Betul. Termasuk ono fasilitas-fasilitas yang kudu ono kolam renang, kudu ono nongkrong. Oh, malah ono ngono. Jadi dikotomi wisata itu kudu ono fasilitas ngono iku. Padahal iku semua hutan biak kini hirup oksigen kan ya wisata sehat. Nah, itu kemarin kejadian seperti itu. Akhirnya muncul konflik di tingkat lokal. Tapak. Lek wong Jopo yo, aku ndek kono apik yo.
bagus menurut kacamata wisata dan wisatawan. Tapi buat orang lokal ini merugikan gitu. Ya. Akhirnya muncul hal-hal Karena kan di wisatawan itu kan ada perspektif bahwa ketika aku bayar tiket seolah-olah saya sudah membeli sesuatu, jadi ojo diganggu. Kan ngono to, bah karepku lako. Ya memang ada segmen juga ngono kuwi ono. Ya memang kebetulan apa jenenge yang mungkin tingkat pendidikan, tingkat wawasannya itu ya cuma segitu gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah aware dengan itu tadi, maka ya tren berwisatanya sing kok tak omong iku mau. Nah, tapi pasar iki sapa sakjane? Pasarnya ini jelajah kampung. ke siapa? Ya sing nang sing luwe cocokin dari iku mau. Jadi yang orang yang memang pengen cari pengalaman, terus kemudian orang yang pengen berkontribusi langsung terhadap masyarakat lokal, nah itu. Jadi lek ngomong saiki kan Indonesia itu kan sekarang didominasi oleh anak-anak milenial. Tapi akeh itu. Ya oleh diomong akeh, cuman bagaimana sebagai kalau kita Tapi itu jelas niche market ya. Niche market. Ya. Sempit. Lah, kata kunci niche market kan supaya dia worth it karena jumlahnya nggak banyak, transaksi ini kudu akeh. Transaksi ini Kualitas transaksinya harus kualitasnya iya, tapi tidak secara kuantiti ya. Ya kan? tapi kan cuannya kudu tetep metune luwih akeh timbang selfie taker timbang Iya. arek-arek gendaan. Iya, jadi kok nek dolen rono dhewe, kok nek ya nyun sewu ya Kak, kon dolen nang tempak 1A di Batu Iya. ya, tak kon bayar tiket wis kon delok-delok dhewe. Selesai, iya kan. Tapi ketika kamu bicara ke kampung wisata, yang diharapkan adalah experience, kontribusi pada masyarakat lokal, maka harus ada itu tadi peran mediator, fasilitator, itu entah itu tour operator dan pemandu lokal yang mampu menginterpretasikan nilai-nilai yang ada di situ. Iya. Itu yang menarik, Pak. Lah, lek iki sapa jenenge? Kan sajane perane Anwar kan yang kono. Anwar iki interpreter apa guide? Coba posisinya berarti. Jadi lek ngomong terminal Lek ngomong kampung. definisine ya sajane lek ngomong definisine kan ya ketika Anwar mampu memprovokasi itu kan, membuat sebuah storytelling yang menarik, itu dia bisa disebut interpreter sajane. Iya kan? Ya walaupun sebenarnya pemandu pun juga bisa melakukan itu, tapi interpreter itu cara kok dokter spesialis. Ngono iku. Dia kontennya justru kan lebih interpret- dalam gitu ya. Tak kontennya pikir lebih pemahamanku interpreter itu adalah orang yang merasakan sendiri. Sak pinter-pinter Anwar tidak disebut sebagai interpreter karena interpreternya adalah pengrajin cobek itu sendiri. Bisa, tapi kan dalam dalam perspektif pariwisata tidak semua pengrajin cobek itu bisa mengkomunikasikan apa yang dilakukan, ya kan, itu kepada wisatawan, kan begitu, ya kan. Nah, tapi lek kono gak fair no, lek maro interpreter disebut sebagai dokter spesialis, tapi gak ono sertifikasi nih, pemandu ono sertifikasi nih. Interpreter itu sertifikat SKKN ini bukan kok kayak aku saru kan ya. Lah iya makanya iku kan. Ngerti kan gak ono sing ono kan pemandu to. Iya, saranku Pemandu ya, SKKN pramu iya. wisatanya. Ya, tapi harusnya pemandu itu punya kemampuan untuk interpreter. Menginterpretasikan. Iya. Artinya interpretasi itu adalah ability ya. Iya, kemampuan. Tapi kalau kompetensi yang harus dimiliki. kelembagaan lokalnya itu beres, sebenarnya kan si Selesai. orang lokal Iya, bisa pemandu tersertifikasi lokal. sebagai pemandu Bisa, lokal. Bisa. Itu kemarin kejadian yang di Bisa, Rejoso bisa, kedatangan tamu. Tapi maksudku ngene, Mae. Lek orang lokal kudu tersertifikasi sebagai pemandu itu Karena dia profesinya juga bukan fair itu. apa gak? Kan wong dhek menjelaskan kehidupannya sehari-hari. Iya. Lapo kate di Di sertifikasi. sertifikasi. Kalau kita bicara soal dalam konteks pariwisata sebenarnya ya, Ya. itu kan butuh standar. Iya kan? Iya kan butuh standar. Iya kan aku gelem dikancani wisatawan, gelem dikancani atau tour operator dari luar gitu ya, atau dari yang profesional gitu ya. Gelem dolen ning kampung iki kalau pemandunya itu punya sertifikasi ABC dan misalnya seperti itu ya. Ya kan, dengan jaminan ketika tamuku teko rono itu dapat informasi, pengalaman dan seterusnya itu dengan baik. Ya, Gitu. ya. Nah, itu sebenarnya itu garansi yang harus diberikan kepada wisatawan. Ya dodolan kata itu- kuncinya standar ya karena Iya. pada akhirnya kita bisnis ya. Iya, Apa ya, untuk bukan. turisme kan Ya. ojo takut ngomong bisnis kan begitu. Iya. Ya, yang boleh tabu bicara Oke. bisnis. Halal. itu. Halal. Halal. Toyiban.
itu selesai kalau kelembagaan di tingkat lokal beres kan gitu toh. Artinya ada pembagian Toh peran nggak dari ada ruginya masing-masing juga lokal. warga lokal itu disertifikasi, added value juga buat Itu mereka. added value ya, added value ya. Tapi kan kalau kita mengaca ke apa namanya ketika pandemi kemarin di Bali kok jungkel kok ngono kan ya mungkin itu tadi pariwisata yang harusnya sebagai nilai tambah itu jadi bukan nilai tambah, jadi sesuatu yang utama dulu. Iya. Ketika dihantam pandemi, nah mereka tidak menyadari bahwa pariwisata ini rentan. Kan ngono ya, wis mari ngono wis kadung nyemplung nang pariwisata puluhan tahun. Betul. Iya. Lahane didol, Ya. kan terus mari ngono perkara lahane didol akhirnya gak iso macul, Ya. ya kan ilmu-ilmu macule iku wis ilang, ya kan Ya. kearifan lokalnya wis ilang gitu ya. Keahliannya karek ngelempit selimut sampai anduk ya. Mending Terus ketemu tiba-tiba wong, wis. Iso bahasa Inggris tapi tidak mau bahasa Inggris gak ono. yes. Iya wis. Oh no. I'm not father. Saya nggak apa-apa. Ya iku mau. Iya iya. Ngono. Dan saya pikir kayak apa jenenge Anwar Singkul nang Klutusan pasti juga banyak ketemu permasalahan-permasalahan seperti itu ketika ya mungkin karepe Anwar oh iya aku ya pengen mlaku-mlaku ndudono kamuku mbatui koyo ngene gitu kan. Nah, kemudian ketika apik iki ya kan. Apik iki maksudnya koyo ngono Bang sing teko Sumatera teko ngono ya. Nah, kan jejak dolen rono ya. Kan Iya. mesti kan awakmu kudu konsolidasi ya Iya, istilahnya ngono ya. menggerakkan, Konsolidasi, Rek, iki melembagakan. kok kate- Iya, ngono kan. Secara mendadak kemarin melembagakan. Oh. Sopo kok sing dadi guide lokale, sopo sing dadi tukang parkire, sopo kok sing terima tamu di tempat makan, noto makane opo. Itu secara mendadak. Tapi nggak melulu bahwa itu jadi akhirnya jadi apa istilahnya main bisnisnya warga situ gitu. Nggak sampai tadi kayak ngono ya keliru pokoknya ning kali kemarin. Nah, makanya kayak Batu kan brandingnya shining batu ya. Shining. saya ning batu. Shining batu. Enggak maksudnya Wong batu yang rusak nih. Batu ya. sparkling. KTP mu di Bojonegoro. Batu. Nah, makanya itu ada sedikit apa ya kalau aku di Maksudnya branding itu apakah mengcover Waduh, lek branding desa kowe cocokan wisata kan iku? kon batu. makanya aku Apakah awakmu merasa awakmu shining, glowing, enggak, aku sedikit apa ya? glow in the dark PE Rai? Ada misi terselubung bahwa ini sebuah perlawanan sih sebenarnya jalan kampung itu. Enggak melulu kok ini dadi wong wisata gitu. I like this sih. Oke. Enggak melulu Freemason. ini ketika ono jelajah kampung tuh aku nggak berharap ini akan jadi kampung wisata itu aja. Makanya yang kita apa ya, yang kita angkat Melawan kontennya apa? itu soal produktivitasnya itu. Melawan apa, Bro? Melawan kedegradasian itu. Yang tadinya petani Betul. saya gampang yang mangewu. Iya. Nggak gelem tani, nggak gelem rumah apel hanya karena gampang untuk awe-awe uang itu. Gawe Itu nggak rompi, salah. ya. Itu nggak salah. Tapi secara makro ini kan jadi habit atau pola yang Sajane kan gak usah koyo ngono. nggak ngono gitu. Kita tetap ya kini tetap tani. Tapi Iya. ketika dikatakan uang, Nah, tetap bisa jelas no. Iki lo tani. Sama nilai halnya tambahin iku. ambil bobot, arek karang tarunane tetap ambil gawe apa? Pariwisatanya nggak sederhana tukang parkir, tukang Iya. engko toh. Nggak Nggak sederhana. Jadi itu Iya kan? Nggak sederhana. kudune awakmu adalah aktor bukan iki toh maksudnya. Iya, Bukan objek ya. bukan objek. Hmm. Karena pandemi ya ngajari banget. Kemarin satu kawasan kayak yang di lockdown Songoriti, ketika itu satu kawasan wis bener-bener settle ambil pariwisata nih, waktu lockdown Bertahun-tahun. goleng kan. Iya karena wong Sementara di wong Malang iki nggak- kiprut kan nggak mungkin jaga jarak, Bro. Ya di sisi lain, Kan jurusnya serangan di sisi jarak lain dekat. keahliannya hanya untuk nganterin satu ke satu. Piye jaga jarak.
Virtual. Produk utamanya gak kroso iku. Gak kerasa. Virtual. Awalnya kan do something to do jadi something to see kan delok dong. Virtual. Ancur gini dong. Kocel komet tuh nyeprot dewe. Iya. Nah tapi maksudku iya tapi menarik ketika kemudian Anwar ngomong bahwa ya wisata adalah nilai tambah. Kono ojo melupakan aktivitas utamamu kan kono to. Artinya lek pas corona gak ono wisata ya wong kudune tetep biasa ae to. Santai wongku pekerjaan tambahan, tetep balik macul, tetep ini. Nah, jadi itu yang jadi tantangan itu. Nah, lek keterak corona terus wisata ambruk kan berarti wisata gak sustain. Kini ngomong sustainable tourism tapi ya apa? Betul bahwa kalau kita bicara pariwisata yang berkelanjutan itu kan prinsip-prinsipnya kan banyak sebenarnya ya yang harus dilakoni lah caranya. Ya, tapi di sela-sela itu tadi itu kan ada yang harus disadari adalah pariwisata itu rentan. Ya kan? Iki sing kroso temenan pas pandemi iki. Tapi kan konco-konco iki ketika Gunung Agung meledos, terus mari ngono gempa di Lombok, terus mari ngono Gunung Bromo erupsi, terus kemudian ada terorisme. Iya. Hanya sekupnya lokal itu kan itu enggak dirasakno mbek kanca-kanca. Iya kan, mbek kanca-kanca praktisi lah ya. Praktisi pariwisata. Oh iya gak apa-apa, kan pun di sini sih tetelan liyane kan ngono ya. Tetelan liyane. Nah, tapi ketika pandemi iki blek kroso kabeh, sadar oh iya pariwisata iki rentan, gak bisa jadikan sesuatu yang utama. Iya. Ya iki kok kapan mari. Terus pertanyaanku secara teknis. Lek sing didol adalah experience hidup dengan orang lokal. Piye? Apa HSC apa? CHS ini. Piye protokolnya? Iku tantangannya saiki. Jadi lek ngomong tren iku sing aku njaluk apa jenenge hasil penelitian apa jenenge Megasif iku lho. Iya. Kan iku niku yo ngomong aja. Ya ngomong bahwa sing paling digoleki ketika pandemi itu adalah kebersihan ya kan. Terus kemudian kan ada yang namanya protokol BLSA itu mau ya kan. Nah, tinggal ditantangan itu ya penerapan protokol itu kan kudune lebih susah menerapkan itu di kultur destinasi yang begini kan timbang koyo misalnya katakan let's say koyo Jatim Park, Theme Park ngono kan lebih gampang menerapkan itu. Iya. Tapi kalau kemudian pasar mintanya seperti itu kan teman-teman juga harusnya menyesuaikan. Ya harusnya. Kalau pengalaman di kampung sendiri ya CHSI itu kan sebenarnya istilah dari luar kan. Sebenarnya dari nilai-nilai lokal sing wis ono bahwa masyarakat kampung itu benar-benar menjaga kebersihan di setiap rumah itu ono. Lek dhisik kendi mungkin, tapi lek saiki kan kran gitu ya. Kemudian ono badukan digawe wis sebenarnya itu kan sebuah nilai-nilai sing wis ono kan. Jadi ya sebenarnya nggak sulit. Artinya untuk menerapkan itu timbang membahasakan CHSE mending berangkat dari pemahaman lokalnya. Iki sono iya, lokal wisdom iki sono kendi karek nambahi apa sabune. Atau sabune gawe dhewe kok soroe niku diremet wis kan disinfektan alami, organik, gak ngare polusi ini air. Sebenarnya juga gampang. Siap. Si apa lek ngarane. Tapi tren koyo ngono iku maksudku ngene, Mas. Mungkin secara sederhana mau mbak bahasana iki sebagai experience ngono. Tapi koyo kampung Glintung iki lho. Wong mlebu kudu, wong Pak Bambang. Wong mlebu kan bayar 500.000. Iya kan. Kenapa orang memilih itu ngono lho maksudnya? Kenapa kok apa sih motif lah? Itu apa sih? Oh no. Perindo
Ya, demokrat KW ya. Tapi kan nggak sustain juga cara kamu gelentong. Iya. Apa ya jane nek soal iku ya. Enggak, tapi ada ono. Ada faktanya. Iya, ada maksudku momen masalah dia sustain seperti ya. itu. Ono wong ingin mempelajari, ingin datang ke sana gitu. Sebenarnya apa yang membuat orang ingin? Tapi kan itu tarif berlaku untuk segmen tertentu. pelatihan Iya, lah individu-individu dolen Kak. rusuh. Lah ini, nah maksudnya akan mengarah situ. Artinya pasar kayak gini kan jenis kelompok tuh. Pasarnya kan pasti orang dalam grup berarti kan. Dalam rangka, misalnya wisatawan dalam rangka itu. Tergantung iki sih jadi ini. Motif orang ke sana mau apa? Gitu ya. Kan motifnya ono sing pengen sinau. Ketika ngomong studi banding, Iya. kan yo biasanya Kan jadi perjalanan yang terstruktur, Iya, apa ono grup. Sebenarnya bukan mereka yang mau, tapi mereka diminta untuk datang belajar kan ngono tuh. ya itu akhirnya kan muncul ongko ngono. Iya. Apa skema bisnisnya muni nih ngono kan. Tapi lek koyo Tapi untuk individu apa payu ngono kok. yo sing dodolan yo makane Tapi indirect secara maksudnya dampak indirect saja kayak kampung itu. sajane iso ae. Dadi kok misale aku kadang delok lek kanca-kanca sing dolan rono ngono ya sing mlaku dhewe terus kemudian tidak ada kontribusi apa-apa terhadap masyarakat lokal itu jadi kok yo buat aku gitu ya. Aku di apa jenenge di mata saya juga koyo gak fair ngono. Gak fair. Karena dia sudah menikmati sesuatu. Yo dia udah dapat dari satu destinasi itu gitu kan minimal apa jenenge lek ngarani euforia itu gitu ya. Ambience-nya Ambience-nya kampung itu kan dia udah ngerasakan terus kan apa jenenge macam-macamnya lingkungan dirasakan tapi enggak ono kontribusi ke lingkungan itu kan enggak. Iya. Gitu ya. Makanya aku mau apa jenenge wisata yang bertanggung jawab itu juga begitu itu yang Wisatawan yang bertanggung jawab. iya jadi ada ya kan apa green design-nya kan responsible tourism Itu ada yang nangkep Mas nih. Jadi di Rejoso itu ada satu pelaku UKM yang dia punya pabrik sebenarnya. Dia itu produsen si pengrajin. Dia pengrajin, produsen telenan. Jadi dia sudah bisa nangkep bahwa ini ono aspek industrinya. Ada bisnis yang bisa diambil di sini. Jadi ketika ada 1-2 wisatawan datang ke situ, kalau dia wisatawan datang ke sini untuk tanya-tanya, dia sudah mulai, Mas nggak apa-apa sama takut-takut lagi nih, tapi paling tidak tolong hargai, cukup beli telenan. Jadi dia udah sadar bisnisnya. Memang nggak semua, tapi nggak semua. Dia menangkap dari kejadian mendadak bahwa kampungnya tiba-tiba didatangi oleh banyak orang, menjadi jujukan setiap studi. Sebagai individu, dia nangkap bahwa ketika ada wisatawan individu atau 2 orang sedikit rombongan, dia udah nyodorin itu. Memang nggak berbayar, tapi ini loh bentuk apa istilahnya, bentuk kontribusimu. iya jadi makanya sing paling penting ku lek kelembagaan di level lokal itu Jadi paling penting itu nih, kalau kita ngomong pariwisata berbasis masyarakat gitu ya, itu yang paling penting. Jadi mau tamu siji, mau tamu 10, saya udah seterusnya, itu kan juga harusnya ada kontribusi yang diberikan kepada masyarakat lokal, entah itu desa, entah itu BUMDes dan segala macam lah ya. Bentuk kelembagaan seperti apa harus ada ke situ, karena dari situ, dari kelembagaan itu mestinya juga harus dialokasikan untuk hal lain yang karena ada diberikan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakatnya, tidak kan ada terlibat langsung di pariwisata, maintenance sosial istilahnya. Ya kan kadang itu yang nggak dihitung sama teman-teman. Misalnya kita sudah keluar kalau nggak aku medolin ini tapi ada maintenance sosial, misalnya untuk merumat kembang sing kok delok waktu liwat itu kan juga ada kosnya. kata begitulah, Menyita waktu si produsen ini untuk kita ajak ngobrol, harusnya dari produksi 10 telenan akhirnya mau iso sak telenan karena kok ajak ngobrol. Ini bukan soal profit oriented, tapi itu mengkompensasi dampak yang muncul, mengkompensasi kedatanganmu yang muncul. Dan dengan kelembagaan lokal lah yang bisa menghitung seberapa kompensasi itu harus ini kan.
Ojo sampai ketika si kampung apa jenenge Mang? Kampung Rejo UKM, ya katakan kampung UKM iki mau ya kan di satu kampung ini kene terus mari ngono kate mrene iki ngliwati kampung-kampung liyane nah kampung-kampung liyane gak direken lek untuk misalnya kene kadung rame di kene di portal Iya. Iya. jadi ya itu tadi sosial itu mau Kos- yang kudu di mental sosial. ya kos sosial itu yang harus diperhatikan nah yang bisa bermain di situ kan nggak mungkin individu-individu di setiap UMKM itu tadi kan Iya. maka harus ada kelembagaan yang ada di situ gitu jadi ada apa namanya alokasi dana yang harus diberikan kepada masyarakat terlibat secara langsung yang tidak terlibat secara langsung di dunia pariwisata Ya. yang sudah berjalan di kampung Rejoso itu mau misalnya contohnya Iya. ya kira-kira ngono lah nih. Iya. Sampah minimal misalnya. Nah, Wong ngono kan mesti nggak sampah. Iya. Kos. itu lagi ngurusi kan Iya. Sip. Oke, terima kasih. Wis jam simpulno karemu dhewe wis krasa ya. Iki jelas wis 50 menit sekian. ya. Nanti yang segmen kedua ya. Oke, terima kasih. Sun, Mas Aan, Siap. Anwar, sukses. Satu pertanyaan terakhir sekaligus closing statement untuk Anwar. Lek misale Batu tetap Sebagai pemilik KTP Batu ini kan mau misale ngikutin Batu tetap berpijak pada pariwisata, menurutmu apakah itu realistis? Ngomong tentang keberlanjutan. Kan sebagai wong Batu, sebagai pelaku, sebagai iki. Wis ana bukti ini sih. Lek kene ngomong sadurunge pandemi mungkin kene dianggap wong gendeng ya. Ngomong gak realistis ya lek ngandel untuk pariwisata tok gitu. Tapi karena sudah ada bukti bahwa kerentanan berupa bencana non alam sing sak global yang ngalami realistis. Begitu ambiarnya Batu, begitu apa goncang, apa sambat dan segala macam. Tapi alhamdulillah konco-konco sing beberapa tak dampingi sing tetep di frekuensi urusan produktif, tetep di core bisnisnya sebagai petani, sebagai UKM yang memang terdampak juga, tapi paling tidak frekuensinya dia tetap di urusan sing produktif, nggak melulu di urusan KPKP dari wisata. Kalau sing ngandel wisata nggak realistis. Iya, iya. Jangan Batu kan Tetap dari kota produktif ya. Dulu ya tetap produksi sumber banyu, tetap produksi udara sing seger. Akhirnya wong gak bingung untuk dodolan kaplingan tanah. Ya kan? Ditol tanah yang Yakin, keboni nang wong Joko. Kan gitu. Dia tetap di prinsipnya sebagai kota apa itu? Agropolitan. Iya. kota berdaya. Iya, iya, kota sebagaimana mestinya kota yang lain Sebagaimana dengan asetnya modal Batu. alaminya ya. Dengan alamnya Batu itu mau. Gak usah gupuh lah. Iya, makanya pilih saya. Oke, terima kasih untuk bohir-bohir yang cari calon. Anwar bisa di permak didik lah, lebokne MS Glow wis ganteng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Cabang atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.